Pemirsa masih di Warga Review dan kita masih membahas topik likuiditas perbankan belum kelihatan industri dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Suharno Rusdi, Ketua Umum Ikatan Alih Tekstil Seluruh Indonesia atau disingkat dengan IKARSI. Pak Suharno, kita lanjutkan kembali Pak. Baik. Ya, terkait dengan industri tekstil yang tadi Anda katakan ini mengalami tekanan yang cukup dalam, salah satu sektor yang paling terdampak akibat dari pandemi COVID-19 begitu. Pemerintah juga tampaknya tidak tinggal diam, Pak Suharno. Kementerian Perindustrian ini kabarnya untuk menjaga iklim industri tekstil, Kementerian melakukan program pemberian 35 juta masker kain. Apakah ini cukup membantu Pak untuk industri tekstil di tengah pandemi? Menurut perhitungan saya tidak cukup menolong Mas, karena volume kainnya kan sangat kecil. Walaupun jumlahnya besar, angkanya jutaan, tapi kan cuma berapa sen cuma masker itu. Ya, itu tidak sampai 1% dari kebutuhan kain yang kita produksi. Dari sekitar 2-3 jutaan meter kain kita. Baik, selain dari kemudahan dalam mendapatkan modal kerja dari perbankan, Pak Suharno, sebenarnya hal apa lagi yang dibutuhkan oleh industri tekstil yang tertekan akibat pandemi COVID-19 untuk menjadi daya ungkit, Pak, dari keterpurukan yang sudah terjadi? Ya, saya kira pemerintah juga perlu menolong teman-teman tekstil dengan mendiskon PPN lah, seperti halnya NBM di otomotif. Gitu ya. Kan tidak yang sekarang diputuskan menjadi 5%, itu kan akan mendiskon harga juga, sehingga daya beli masyarakat akan terjangkau. Gitu. Ini sudah kita sampaikan juga, bagaimana kalau PPN-nya kita diskon 5% saja, bukan nol Mas, 5% mungkin sementara 6 bulan atau bagaimana? Seperti kebiasaan di otomotif kan sekitar 3 bulan, Mas, kan? Iya. Ya. Terus seberapa pemerintah melihat ini, tekstil itu signifikan nggak untuk mengungkit ekonomi kita? Gitu. PPNBM-nya juga diminta diberlakukan juga bagi industri tekstil begitu. Tadi Anda katakan 5%. Sebenarnya bagaimana mekanismenya Pak Suharno ketika pemberlakuan dari PPN ini juga diberlakukan bagi industri tekstil dari penurunan harga nantinya? Ya, itu dengan turunnya PPN, katakan 10 jadi 5%, harga jual kita kan jadi lebih rendah, Mas. Sehingga keterjangkauan daya beli masyarakat akan bisa ketemu di situ. Karena PPN itu membebankan pembeli, kan, Mas. Ya. Dan kalau memang pemerintah benar-benar akan memberdayakan tekstil supaya tidak terpuruk. Kenapa otomotif bisa dibantu, tekstil tidak gitu loh, Mas? Padahal tenaga kerjanya lebih banyak di tekstil. Kontribusinya terhadap perekonomian? Ya lebih banyak, kita di PDB sekitar 2,1%, Mas. Otomotif nggak sampai segitu. Ini kan karena lobby saja, Mas. Baik, kalau masalah terkait dengan tekstil impor seperti apa perkembangannya sampai sejauh ini Pak Suharno? Ya, ini saya lihat sudah ada kemajuan, pemerintah sudah mulai ngerem, sama setelah Presiden Jokowi memberi statement berhenti dengan barang impor. Impor sudah mulai tiarap ini, Mas. Jadi kita lihat UMKM sudah mulai beli barang-barang lokal, karena ketersediaan barang-barang impor, khususnya kain, sudah mulai langka itu. Ini saya kira cukup bagus dari lobby kita dan pressure kita untuk mendesak atau mengurangi impor kain tekstil ini sudah mulai berkurang sekarang. Ada hasilnya, Mas, saya kira. Saya sangat apresiasi dengan pemerintah ini. Baik, situasinya makin membaik begitu, Pak Suharno? Betul. Ya, dengan perkembangan yang ada saat ini, Pak, bagaimana proyeksi dari IKARSI untuk industri tekstil di 2021? Akankah lebih cenderung lebih baik, Pak, dibandingkan dengan tahun 2020 lalu? Data yang saya miliki, Mas, tahun ini industri tekstil akan bangkit, Mas. Dengan catatan vaksinasi sukses, Mas. Ya. Jadi kan ada vaksinasi untuk skema gotong royong itu. Ya, mereka kan pada usia produktif, jadi segera supaya dibantu, jangan sampai nanti tenaga kerja kita terkena COVID sehingga mengganggu produksi kita. Jadi saya kira jadi polisi sudah bagus, Mas, tinggal realisasi.
Saya optimistik Indonesia akan bangkit, Mas. Segera mengejar ketertinggalan, apalagi pemerintah Amerika sekarang sudah live kebijakannya. Momentum Ramadan dan Lebaran yang tinggal beberapa bulan lagi, Pak Suharno, masih akan dinikmati tidak oleh industri tekstil di tahun 2021 ini? Dibandingkan dengan tahun lalu, saya kira sekarang lebih baik. Cuma kalau dibandingkan dengan tahun 2019, 2018, ya belum terbaik itu, Mas. Cuma sudah mulai ada geliat lah, sudah ada mulai order-order seperti sarung, seperti baju-baju batik itu sudah mulai kelihatan. Saya lihat dari beberapa teman yang memproduksi sudah mulai ada pesanan-pesanan itu. Dibandingkan dengan tahun lalu, Mas. Tahun lalu memang betul-betul menderita, Mas. Baik, Pak Suharno, waktu kita cukup terbatas, Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review dan semoga kemudahan ataupun hambatan-hambatan dalam memperoleh modal kerja dari perbankan ini bisa diwujudkan begitu dan kemudian juga mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah, Pak Suharno. Ya, saya kira segitu, Mas. Mudah-mudahan pemerintah segera mengeksekusikan janji-janjinya, Mas. Baik, terima kasih Pak Suharno. Sehat selalu, Pak. Sehat selalu, terima kasih untuk Mas Devi juga. Baik, terima kasih ada Bapak Suharno Rusdi, Ketua Umum Ikatan Ahli Tekstil Seluruh Indonesia atau ITKASI. Dan tadi kita berbincang likuiditas perbankan belum kelihatan industri dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan masih membahas topik yang sama dengan atau pandangan dari ekonom pemerintah. Dan kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.